Jika Anda berusia di atas 60 tahun, dengarkan baik-baik karena apa yang Anda makan setiap hari bisa diam-diam merusak prostat Anda. Banyak pria berpikir mereka membuat pilihan sehat dengan makan lebih banyak buah, tetapi beberapa buah justru dapat memicu peradangan dan memperburuk masalah prostat. Jika Anda mengalami buang air kecil yang sering, kesulitan memulai atau menghentikan aliran urin, atau terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil, prostat Anda mungkin sedang mencoba memberitahu Anda sesuatu. Anehnya, beberapa buah yang dianggap sehat ini mungkin menjadi penyebab tersembunyi. Sebagai dokter, saya telah melihat banyak lansia yang tanpa sadar memperburuk gejala mereka dengan mengonsumsi buah-buahan umum ini. Namun, dengan informasi yang tepat, Anda bisa melindungi prostat Anda dan merasa lebih baik secara alami. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 buah yang dapat diam-diam memperbesar prostat Anda dan apa yang sebaiknya Anda makan sebagai gantinya untuk menenangkan peradangan dan menjaga prostat tetap tenang. Mari kita hitung mundur 5 buah yang dapat memicu peradangan pada prostat dan memperburuk gejala Anda. Ingat, keseimbangan dan pilihan cerdas adalah kunci untuk tetap sehat dan nyaman. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Buah nomor 1, nanas. Nanas adalah salah satu buah yang langsung membawa Anda ke suasana tropis. Rasa manis berair dan asamnya yang segar membuatnya menjadi camilan favorit untuk semua usia. Namun, jika Anda pria berusia di atas 60 tahun dan peduli dengan kesehatan prostat, Anda mungkin perlu memeriksa lebih dekat apa yang buah cerah ini lakukan pada tubuh Anda. Sebagai dokter, saya sering melihat pria yang berusaha makan lebih sehat, menambahkan buah seperti nanas ke dalam diet mereka dengan harapan meningkatkan energi dan kesehatan secara keseluruhan. Masalahnya, meskipun nanas memiliki manfaat, buah ini juga bisa sangat keras pada prostat jika Anda sudah mengalami pembesaran atau masalah urin. Nanas mengandung gula alami, fruktosa, yang dapat memicu peradangan pada jaringan sensitif, termasuk kelenjar prostat. Seiring waktu, peradangan kronis adalah salah satu pendorong utama hiperplasia prostat jinak, atau BPH. Kandungan gula tinggi dalam nanas tidak selalu terlihat karena rasanya manis alami, tetapi tubuh Anda tetap memprosesnya seperti gula lainnya, yang berpotensi menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan. Lebih dari itu, nanas mengandung enzim kuat bernama bromelain. Banyak orang mengenal bromelain sebagai antiinflamasi alami, yang memang benar dalam beberapa konteks. Namun, untuk pria lansia dengan prostat sensitif, bromelain justru dapat meningkatkan aliran darah ke area panggul, yang terdengar bagus secara teori, tetapi sebenarnya bisa memperburuk peradangan pada jaringan prostat yang sudah teriritasi. Ini seperti menambah bahan bakar ke api yang sudah menyala, membuat gejala Anda berubah dari gangguan kecil menjadi frustrasi besar. Selain itu, keasaman nanas adalah faktor lain yang sering diabaikan. Meskipun lidah Anda mungkin menyukai rasa asam yang segar, kandung kemih dan prostat Anda mungkin tidak. Keasaman itu dapat mengiritasi lapisan saluran kemih Anda, menciptakan kombinasi sempurna dari urgensi, frekuensi, dan pengosongan yang tidak tuntas, yang membuat Anda terjaga di malam hari dan terikat ke kamar mandi di siang hari. Jadi, apa kesimpulannya? Saya tidak menyuruh Anda menghapus nanas sepenuhnya dari hidup Anda jika Anda sangat menyukainya. Series kecil sesekali tidak akan merusak kesehatan prostat Anda. Tetapi jika Anda berjuang dengan bangun di malam hari atau dorongan terus-menerus untuk buang air kecil, mungkin sebaiknya Anda mengurangi konsumsi nanas dan melihat bagaimana tubuh Anda merespons. Gantilah dengan buah yang lebih ramah untuk kandung kemih dan prostat, seperti blueberry atau pear. Buah-buahan yang memberi nutrisi tanpa keasaman tinggi dan kelebihan gula. Anda mungkin akan terkejut betapa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa kelegaan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung prostat Anda dengan cara yang tidak Anda sadari sebelumnya. Tapi nanas bukan satu-satunya buah yang bisa diam-diam menggagalkan usaha Anda untuk kesehatan prostat yang lebih baik. Ada buah manis lain yang dimakan jutaan orang setiap hari dan diam-diam berkontribusi pada peradangan prostat. Penasaran? Mari kita lanjutkan dan bicara tentang buah nomor 2. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin nomor 2. Buah nomor 2,
jeruk dan buah sitrus. Jeruk dan buah sitrus telah lama dianggap sebagai standar emas kesehatan, penuh dengan vitamin C, rasa segar, dan warna cerah yang seolah menjanjikan vitalitas di setiap gigitan berair. Selama beberapa dekade, kita disarankan untuk memulai pagi dengan segelas jus jeruk atau camilan jeruk keprok untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan semangat tetap tinggi. Namun, bagi pria di atas 60 tahun yang sudah bergumul dengan prostat membesar, ritual pagi yang tampaknya tidak berbahaya ini mungkin tidak senocen seperti yang terlihat. Sebagai dokter, saya telah melihat banyak pasien yang mengandalkan buah sitrus sebagai obat alami untuk segala hal mulai dari kelelahan hingga pilek, tanpa pernah menduga bahwa buah-buahan ini bisa diam-diam berkontribusi pada ketidaknyamanan yang mereka rasakan di bawah. Buah sitrus seperti jeruk, grapefruit, lemon, dan jeruk nipis sangat asam. Dan meskipun keasaman itu mungkin menyenangkan untuk lidah Anda, itu cerita lain untuk kandung kemih dan prostat Anda. Rasa asam yang membangunkan Anda di pagi hari itu dapat mengiritasi lapisan sensitif saluran kemih Anda, memicu reaksi berantai peradangan dan ketegangan yang tidak bisa diabaikan oleh prostat Anda. Keasaman itu dapat menciptakan sensasi terbakar, dorongan mendesak untuk buang air kecil, atau bahkan perasaan bahwa Anda tidak pernah benar-benar mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Bagi pria yang sudah menghadapi tekanan hiperplasia prostat jinak, gejala ini bisa dengan cepat berubah dari sekadar mengganggu menjadi sangat melelahkan, mengubah bagian yang dulu menyenangkan dari diet Anda menjadi sumber frustrasi tersembunyi. Bukan hanya asamnya saja. Gula alami dalam buah sitrus juga bisa berperan dalam memicu peradangan tingkat rendah, yang merupakan faktor halus namun kuat dalam pembesaran prostat. Seiring waktu, konsumsi sitrus harian bisa bertambah. Dan buah yang Anda pikir membantu Anda tetap sehat mungkin justru menghambat Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Itu tidak berarti Anda harus menghapus buah sitrus sepenuhnya dari hidup Anda. Jika Anda menyukai sesekali jeruk atau percikan lemon di air Anda, itu tidak masalah. Tetapi jika Anda terbangun beberapa kali di malam hari atau merasa kandung kemih Anda tidak pernah sepenuhnya bekerja sama, ada baiknya mempertimbangkan apakah kebiasaan sitrus harian Anda lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Alih-alih mengandalkan jeruk dan buah sitrus, jelajahi opsi yang lebih lembut seperti apel, pir, atau bahkan beri manis yang menawarkan antioksidan tanpa pukulan asam yang keras. Anda mungkin akan menemukan bahwa tubuh Anda merasa lega ketika Anda melakukan pergantian. Tapi jeruk dan buah sitrus hanyalah permulaan. Ada buah lain yang sangat umum, begitu biasa sehingga kebanyakan pria tidak pernah menduga itu bisa menjadi faktor dalam perjalanan kamar mandi malam hari dan ketidaknyamanan terus-menerus. Itu adalah sesuatu yang mungkin sudah ada di dapur Anda dan itu adalah buah berikutnya yang perlu kita bicarakan. Tetap ikuti untuk buah nomor 3. Buah nomor 3, pisang. Pisang adalah makanan pokok yang dicintai di dapur-dapur di seluruh dunia. Rasa manis lembut, tekstur creamy, dan kemudahan alaminya menjadikannya camilan favorit untuk semua usia. Mudah untuk melihat mengapa begitu banyak lansia memilih pisang sebagai makanan pertama di pagi hari, atau sebagai dorongan energi di tengah hari. Tapi yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa buah kuning sederhana ini, meskipun bergizi dalam jumlah sedang, sebenarnya bisa menjadi penyebab tersembunyi dalam memperburuk ketidaknyamanan prostat dan masalah urin. Sebagai dokter, saya telah melihat bagaimana pria, terutama yang berusia di atas 60 tahun, dengan bangga menambahkan pisang ke dalam diet mereka, percaya bahwa mereka membuat pilihan yang sehat untuk jantung dan ramah prostat. Dan dalam banyak hal, mereka memang benar. Pisang kaya akan kalium, mineral penting yang menjaga tekanan darah tetap terkendali dan otot bekerja dengan baik. Tapi sisi lain dari kekuatan kalium itu adalah cara ia bisa diam-diam memengaruhi keseimbangan cairan di tubuh Anda, terutama di perut bagian bawah. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya tidak lagi sekuat dulu, lonjakan kalium alami dari konsumsi pisang yang sering bisa menyebabkan retensi cairan. Pembengkakan dan cairan ekstra itu bisa menekan prostat Anda yang sudah sensitif, memperparah ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan saat mencoba tidur di malam hari atau menjalani aktivitas sehari-hari. Ada juga bagian hormonal dalam teka-teki ini. Pisang mengandung sejumlah kecil tetapi signifikan sterol tanaman, yang dalam jumlah berlebihan bisa mengganggu keseimbangan hormon alami tubuh Anda. Bagi pria yang sudah menavigasi lanskap perubahan testosteron dan estrogen yang datang dengan usia, bahkan perubahan kecil dalam kadar hormon bisa cukup untuk mengubah keseimbangan, menyebabkan lebih banyak peradangan dan prostat yang terasa bengkak dan bandel. Saya ingin jelas, pisang bukan penjahat. Bahkan, bagi banyak pria,
Satu pisang sehari tidak masalah dan bahkan mungkin menawarkan kelegaan pencernaan ringan berkat seratnya. Tapi bagi mereka yang mendapati diri mereka makan beberapa pisang sehari, berpikir mereka sedang menumpuk peluang untuk kebaikan mereka, inilah saatnya untuk berhenti dan mempertimbangkan kembali. Prostat Anda mungkin sedang protes secara diam-diam, dan mengurangi sedikit saja bisa meredakan tekanan dan membawa kelegaan yang disambut baik. Keseimbangan dan kesadaran adalah kunci. Terus nikmati pisang pagi itu jika itu membawa Anda kesenangan, tetapi perhatikan seberapa sering dan seberapa banyak. Tubuh Anda selalu mengirimkan sinyal dan mendengarkannya adalah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki untuk melindungi kesehatan Anda. Tentu saja, pisang hanyalah satu bagian dari teka-teki. Ada buah lain yang sering dilihat sebagai simbol utama penyegaran musim panas, tetapi bagi pria dengan prostat membesar, itu bisa menjadi pengganggu tersembunyi yang tidak pernah Anda duga. Mari kita selami buah nomor 4 dan ungkap kebenarannya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjut dengan poin nomor 4. Buah nomor 4, semangka. Semangka telah lama menjadi simbol hari-hari musim panas yang riang, piknik, dan tawa di bawah matahari. Rasa manis berairnya yang menyegarkan seolah menjadi jawaban sempurna alam untuk panas dan haus. Tapi bagi pria di atas 60 tahun yang bergumul dengan gejala tidak nyaman dan seringkali mengganggu dari prostat membesar, buah yang dicintai ini bisa lebih menjadi musuh tersembunyi daripada teman. Sebagai dokter, saya tahu betapa pentingnya tetap terhidrasi, dan banyak pria memilih semangka karena kandungan airnya yang tinggi dan rasanya yang lezat. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hidrasi dalam kemasan manis yang memuaskan. Tapi hal yang membuat semangka begitu menarik juga bisa menimbulkan masalah halus namun signifikan untuk prostat Anda. Semangka terdiri dari lebih dari 90% air, dan banjir cairan itu bisa membanjiri kandung kemih yang sudah berjuang untuk mengimbangi. Bagi pria dengan prostat membesar, kelenjar prostat itu sendiri menekan uretra, membuatnya lebih sulit untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Ketika Anda menambahkan volume ekstra dari semangka, itu seperti mengisi cangkir yang sudah terlalu penuh. Itu hanya menambah tekanan dan ketidaknyamanan. Ini bisa berarti lebih banyak perjalanan ke kamar mandi di malam hari, lebih banyak urgensi di siang hari, dan perasaan terus-menerus bahwa Anda tidak pernah benar-benar selesai. Selain kandungan airnya, gula alami semangka bisa diam-diam menambah peradangan di seluruh tubuh. Bagi pria dengan hiperplasia prostat jinak atau BPH, bahkan peningkatan kecil dalam peradangan sistemik bisa mengubah keseimbangan dari terkendali menjadi menyedihkan. Bukan hanya tekanan langsung dari cairan ekstra. Ini juga pembengkakan jangka panjang yang gula-gula ini bisa dorong, mengubah camilan musim panas yang menyegarkan menjadi pemicu harian untuk ketidaknyamanan dan gangguan. Saya tidak bilang Anda harus menghapus semangka sepenuhnya dari diet Anda. Vitamin dan antioksidannya masih bisa memiliki tempat dalam pendekatan makan yang seimbang dan penuh pertimbangan. Tapi moderasi adalah kunci, dan waktu juga penting. Jika Anda ingin menikmati series atau 2, pertimbangkan untuk memakannya lebih awal di hari, memberi tubuh Anda kesempatan untuk memproses hidrasi ekstra sebelum waktu tidur tiba. Irisan larut malam itu yang bisa menyelinap pada Anda, membuat tidur damai terasa tidak mungkin. Mendengarkan sinyal tubuh Anda bisa membuat semua perbedaan. Anda mungkin menemukan bahwa mengurangi semangka atau menggantinya dengan buah rendah gula dan cairan membawa kelegaan yang mengejutkan. Perubahan kecil yang penuh perhatian ini bisa membuka pintu untuk hari-hari yang lebih baik dan malam yang lebih tenang. Tapi semangka bukan satu-satunya buah yang tampak polos pada pandangan pertama sambil menyembunyikan risiko untuk kesehatan prostat Anda. Ada satu lagi, kecil, manis, dan sering ditemukan dalam tandan di meja dapur Anda yang mungkin melakukan lebih banyak kerugian daripada yang Anda harapkan. Mari kita ungkap kebenaran di buah nomor 5. Buah nomor 5, anggur. Anggur, dengan manisnya yang lembut dan pop yang memuaskan, memiliki cara untuk membuat kita merasa memanjakan dan sehat sekaligus. Mereka adalah favorit di pertemuan keluarga, camilan cepat di sore hari yang sibuk, dan kenyamanan yang akrab saat kita mencari sesuatu yang segar. Tapi bagi pria di atas 60 tahun yang berurusan dengan prostat membesar, buah kecil ini bisa menyembunyikan risiko yang mengejutkan, yang terlalu mudah untuk diabaikan. Sebagai dokter, saya sering mendengar pasien mengatakan mereka makan anggur karena baik untuk jantung dan penuh dengan antioksidan. Dan meskipun itu benar dalam banyak hal,
Ada sisi lain dari cerita ketika menyangkut prostat Anda. Anggur secara alami tinggi gula, meskipun ukurannya yang kecil membuatnya menggoda untuk dimakan segenggam demi segenggam. Gula-gula itu bisa diam-diam memicu peradangan di tubuh. Pembakaran lambat yang sangat memprihatinkan untuk prostat, yang sudah rentan terhadap pembengkakan dan iritasi pada pria usia tertentu. Masalahnya tidak berhenti pada gula. Anggur juga mengandung tanin, senyawa yang bisa mengiritasi lapisan kandung kemih dan struktur sekitar saluran kemih. Bagi seseorang yang prostatnya sudah membesar, iritasi itu bisa memperkuat gejala yang sudah Anda rasakan. Hasilnya, lebih banyak urgensi, lebih banyak frekuensi, dan malam yang lebih gelisah dihabiskan untuk perjalanan ke kamar mandi alih-alih mendapatkan tidur restoratif yang dibutuhkan tubuh Anda. Mengecewakan untuk berpikir bahwa buah kecil yang tampaknya tidak berbahaya seperti itu bisa memainkan peran besar dalam ketidaknyamanan prostat Anda. Tapi kesadaran adalah kekuatan, dan mengetahui bagaimana anggur bisa memengaruhi gejala Anda berarti Anda bisa membuat pilihan yang lebih cerdas ke depan. Anda tidak harus menghapus anggur sepenuhnya jika Anda menyukainya. Ini tentang memperhatikan ukuran porsi dan bagaimana tubuh Anda bereaksi setelah Anda memakannya. Menggantinya dengan beri seperti blueberry atau stroberi juga bisa menjadi langkah bijak. Buah-buahan ini menawarkan antioksidan kuat tanpa tingkat gula dan iritasi kandung kemih yang sama. Pada akhirnya, kuncinya adalah mendengarkan apa yang tubuh Anda coba katakan. Jika Anda melihat pola anggur di sore hari, lebih banyak perjalanan ke kamar mandi malam itu, ada baiknya berhenti sejenak dan melihat apakah gejala itu mereda. Setiap pilihan kecil yang Anda buat bisa menambah perbedaan besar dalam perasaan Anda dan seberapa baik fungsi prostat Anda. Sekarang setelah kita menjelajahi 5 buah yang mungkin diam-diam menyabotase kesehatan prostat Anda mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini yang akan mengarah pada kesehatan yang lebih besar dan lebih baik besok? Mari kita satukan semuanya dan bicara tentang bagaimana melangkah maju dengan percaya diri dan seimbang, karena perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia baru saja dimulai. Kesimpulan, jalan menuju kesehatan prostat dan ketenangan pikiran. Saat kita sampai di akhir perjalanan melalui 5 buah mengejutkan yang bisa diam-diam memperburuk prostat yang sudah sensitif, saya harap Anda merasa lebih berdaya daripada khawatir. Pengetahuan adalah anugerah, kesempatan untuk berhenti, merenung, dan membuat perubahan kecil namun bermakna yang menghormati kebutuhan tubuh Anda. Bagaimanapun juga, kesehatan prostat bukan tentang menyerah pada semua yang Anda cintai. Ini tentang memahami bagaimana pilihan harian Anda membentuk kesejahteraan Anda, satu makanan dan satu momen pada satu waktu. Anda mungkin merasa sedikit terkejut, bahkan skeptis tentang bagaimana buah-buahan, makanan yang selalu kita anggap secara inheren baik, bisa berperan dalam ketidaknyamanan prostat. Tapi kenyataannya, bahkan makanan paling sehat pun bisa memiliki efek yang tidak diinginkan ketika keseimbangan tubuh Anda sudah rapuh. Prostat yang membesar tidak membutuhkan lebih banyak tekanan, lebih banyak peradangan, atau lebih banyak iritasi. Ia membutuhkan ketenangan, dukungan lembut. Itulah mengapa memilih buah dengan kandungan gula yang lebih rendah dan keasaman yang lebih ringan, makan dengan penuh kesadaran, dan mendengarkan isyarat tubuh Anda sendiri bisa menjadi tindakan perawatan diri yang begitu kuat. Ini lebih dari sekadar menghindari ketidaknyamanan. Ini tentang merebut kembali energi, kepercayaan diri, dan malam yang nyenyak yang bisa dengan mudah dicuri oleh prostat yang teriritasi. Ini tentang menunjukkan diri Anda dalam cara-cara kecil setiap hari, mengetahui bahwa setiap pilihan yang penuh perhatian adalah investasi dalam kehidupan yang lebih nyaman, lebih bersemangat. Ingat, perjalanan Anda menuju kesehatan prostat yang lebih baik tidak harus melelahkan. Anda tidak harus membuat setiap perubahan sekaligus. Mulailah dengan satu perubahan. Mungkin mengganti sitrus dengan beri atau lebih memperhatikan asupan semangka Anda dan lihat bagaimana tubuh Anda merespons. Langkah kecil bisa menciptakan momentum kuat, membangun fondasi untuk kenyamanan, kepercayaan diri, dan ketenangan pikiran. Anda berhak atas kehidupan di mana prostat Anda tidak mengatur, di mana Anda bebas menikmati hari-hari Anda dan beristirahat dengan nyaman di malam hari. Jadi ambillah pengetahuan ini dan gunakan untuk memelihara versi paling sehat dari diri Anda. Tubuh Anda akan berterima kasih dan prostat Anda juga.